Selamat pagi. Siap, selamat pagi, Pak. Tang depan gerak. Gerak, gerak. Nomor 1, membaca tanpa suara untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks disebut dengan kegiatan titik-titik. A. Mendengar cerita. B. Meringkas cerita. C. Membaca dalam hati. D. Membaca diam-diam. Kevin. Ya, silakan masuk. Nomor 2. Panas matahari dimanfaatkan manusia untuk menjemur pakaian. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik untuk menyalakan peralatan listrik. Cahaya matahari diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Gagasan pokok yang tepat untuk mengisi kalimat pada titik-titik di atas adalah A. Matahari memiliki banyak manfaat bagi manusia. B. Matahari hanya berjarak 15 juta kilometer dari bumi. C. Cahaya matahari dapat menembus benda-benda bening. D. Saat ini bumi semakin panas karena menipisnya lapisan ozon. Jawabannya A. Silakan masuk. Urda. Dan di situ, Kak. Nomor 3. Tujuan utama disajikannya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel adalah A. Agar terlihat rapi. B. Untuk mempermudah memahami isi teks. C. Untuk lebih mempersulit penulisan teks. D. Agar pembaca tidak merasa bosan saat membaca teks. B. Silakan masuk. Untuk mempermudah. Nomor 4. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan titik-titik. A. Tempat kejadian peristiwa. B. Hal atau peristiwa terjadi. C. Sebab terjadinya peristiwa. D. Keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Salah. D. Silakan Herawati. Saat melakukan wawancara, nomor 5 ya. Saat melakukan wawancara, sebaiknya kita menggunakan kalimat yang titik-titik. B. A. Panjang. B. Sangat singkat. C. Menanyakan hal pribadi. D. Efektif dan mudah dipahami. Salah. Salah. Angkat tangan yang bilang A. Yang bilang B. C. D. Yang bilang D masuk. 6. Teks petunjuk dibuat dengan tujuan agar pengguna titik-titik. A. Memahami langkah-langkah sebelum melakukan sesuatu. B. Semakin ahli menggunakan sesuatu. C. Dapat mempermudah pekerjaan orang lain. D. Menjadi tertarik menggunakan sesuatu. Mandro. A. Silakan masuk. Di bawah ini kalimat intransitif. Masih ingat? Intransitif. Di bawah ini kalimat intransitif dengan menggunakan keterangan waktu adalah Lala berterikan di kamar. Kiki memasak di dapur. Kiki makan nasi padang dengan lahap. D. Matahari terbit di pagi hari. Siapa bilang A? B. C. D. Silakan masuk. Yang bilang D. Di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih menarik, yang disebut A. Penokohan. B. Konflik. C. Ilustrasi. D. Pesan moral. Siapa yang bilang A? B. C. D. B. 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 Siapa bilang B? Masuk 3 orang.
Konflik. Sebuah pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari disebut A. Ilustrasi, B. Tokoh, C. Pesan moral, D. Tema cerita. Siapa bilang D? Siapa bilang C? Tadi kau tema cerita. Mana ya? Siapa bilang C? Ya, silakan masuk. Masuk. Berikut yang tidak diperlukan untuk memperkuat argumen. Berikut yang tidak diperlukan untuk memperkuat argumen adalah A. Data faktual, B. Contoh nyata, C. Penjelasan logis, D. Perasaan pribadi. Saya ulangi. Berikut ini yang tidak diperlukan untuk memperkuat argumen adalah A. Data faktual, B. Contoh nyata, C. Penjelasan logis, D. Perasaan pribadi. Jawabannya D. Perasaan pribadi. Silakan masuk. 5 kali 6. Perkalian 5 loh. Masuk.